Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu lagi di program kesayangan kita semua, Ayo Sehat. Dengan sehat hidup lebih bahagia. Kali ini bersama saya Tika Darmawan, tentunya kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa. Kita akan membahas kali ini tema yang cukup menarik terkait dengan sebuah penyakit yang mungkin selama ini familiar tapi kitanya belum terlalu kenal gitu ya. Oke, sebelum itu kita kenalan dulu dengan narasumber kita. Hari ini kita sudah menghadirkan seorang dokter tentunya spesialisnya untuk membahas satu tema yang luar biasa hari ini. Kita sambut terlebih dahulu. Assalamualaikum Dr. Risa Fitria. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, senang sekali, terima kasih sebelumnya dok sudah hadir di Ayu Sehat. Ya, terima kasih. Ya, hari ini kita kedatangan Dr. Risa Fitria, spesialis paru. Nah, kenapa? Karena kita akan membahas satu tema yang luar biasa, itu tentang mengenali TB dan juga pencegahannya. Nah, dok, seperti kita tahu ya, TB ini bisa dibilang satu penyakit yang dulu tuh sangat-sangat ditakuti gitu ya. Kayaknya hampir semua orang yang kita tahu nih terkena penyakit TB itu kayaknya dulu harus banget dihindari, ya dijauhin. Tapi sebelumnya kita boleh kenalan dulu sama penyakit yang satu ini ya dok ya. Kira-kira apa sih sebenarnya, boleh dijelaskan terlebih dahulu apa itu penyakit TB dok, silakan. Ya, baik. Jadi TB ya, TB itu adalah tuberkulosis. Ya. Jadi suatu penyakit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri yang namanya Mycobacterium tuberculosis. Oke. Nah, jadi bakteri ini menginfeksi paru yang paling banyak ya, sehingga yang paling banyak kasus yang terjadi itu adalah TB paru. Tapi selain TB paru, ada juga yang kita sebut dengan TB ekstra paru. Nah, TB ekstra paru ini adalah TB yang menyerang organ-organ tubuh lain selain paru. Bisa mengenai selaput kepala, selaput otak, itu yang kita sebut dengan meningitis TB, atau bisa di tulang, atau kita sebut dengan spondilitis TB. Kemudian TB di kulit, scrofuloderma, kemudian bisa di kelenjar, itu limfadenitis TB, dan masih bisa terjadi di beberapa organ tubuh lain selain di paru. Oke. Jadi sebenarnya TB ini sendiri hadir nggak melulu menyerang paru ya? Betul sekali. Ya. Oke. Nah tapi kalau untuk gejala umumnya tuh seperti apa sih dok? Karena kita tahu TB ini kan rata-rata ya kita mengenalnya seperti batuk biasa gitu ya, tapi apakah ada gejala umum dan juga khusus gitu? Silakan. Baik, secara umum sebetulnya untuk TB ini ada dua gejalanya ya. Yang pertama ada yang kita sebut dengan gejala respiratorik atau yang mengenai di saluran pernapasan, dan yang kedua ada yang gejala sistemik. Nah, untuk gejala respiratorik ini terkait dengan saluran napas, seperti yang pertama batuk ya, biasanya batuk lebih dari 2 minggu, kemudian disertai dengan batuk darah, kemudian sesak napas atau nyeri dada seperti itu ya. Kadang-kadang pasien sampai harus membungkuk kalau misalnya memang dalam sesak napas yang hebat seperti itu. Nah, di samping gejala respiratorik ada juga yang kita sebut dengan gejala sistemik, yang gejala ini juga dimiliki oleh penyakit lain. Tapi karena ini penyakit infeksi juga ada di TB, misalnya adalah demam, kemudian kurang selera makan ya, jadi lemas, kita sebut dengan malaise, kemudian akibat makan yang berkurang, akibatnya lagi berat badan turun. Ketika berat badan turun jadi semakin lemas, pasien tidak bersemangat, seperti itu ya. Dan biasanya orang-orang seperti ini makin lemas karena tidak mau makan tadi. Iya, seperti itu. Akhirnya datang mungkin beli obat sendiri, coba minum paracetamol tapi demam tidak berkurang. Kemudian beli obat batuk sendiri, nanti sembuh mungkin 2 minggu kemudian kambuh lagi. Nah, untuk gejala seperti itu kita harus curiga, jangan-jangan ini orang atau pasien ini adalah pasien TB. Seperti itu. Dan gimana kita bisa tahu kapan kita harus waspada kalau ini bukan batuk biasa gitu? Karena kalau seperti yang dokter sampaikan tadi, gejala-gejala sistemik tadi ya dok ya, itu kan sangat umum gitu, yang seperti dokter sampaikan juga bahwa ada di penyakit-penyakit lain gitu, yang kita juga ngirain ini paling batuk biasa gitu ya dok ya. Gimana, atau ISPA mungkin ya, seperti itu ya. Nah, jadi akan semakin sulit kita mengatakan atau curiga ke arah TB apabila seseorang itu adalah perokok. Nah, ketika seorang perokok ini batuk-batuk atau sesak napas,
dia akan menganggap bahwa ini karena rokok. Nah, bukan karena TB. Tapi kalau karena rokok tadi, keluhan yang sistemik mungkin tidak begitu khas seperti itu. Tapi kalau keluhan TB, apalagi batuk lebih dari 2 minggu, kemudian dengan pengobatan standar mungkin belum memberikan hasil yang baik, maka itu sudah kita anjurkan untuk pertama biasanya kita periksa sputum atau dahak biasanya ya, untuk kita cari kuman TBC, atau pada tingkat lanjut boleh dikirim ke rumah sakit, kita bisa lakukan foto ronsen. Jadi kita lihat ronsen dadanya. Biasanya pada pasien TB ini terdapat bercak atau kita sebut infiltrat yang ada di foto ronsen tersebut. Nah, ini berbeda dengan pasien karena rokok ya. Kalau karena rokok itu biasanya cenderung parunya lebih bersih dari pasien TB karena dia bukan infeksi di parunya, akan tetapi lebih ke saluran pernapasan. Pernapasannya. Nah, gimana dengan istilah batuk 100 hari, Dok? Nah, mungkin dokter pernah dengar gitu ya. Banyak dari kita yang mendapatkan gejala-gejala seperti itu ya, atau mengalami batuk yang memang lama banget sembuhnya, Dok. Jadi kayak kita udah 2 minggu terus sembuh sebentar, terus batuk lagi, 2 minggu batuk lagi, tapi itu kita masih merasa nggak ada sesuatu yang harus dicurigai, nggak ada sesuatu yang serius. Tapi apakah, nah Dok, kalau kita mengalami hal seperti itu, apakah kita harus khawatir gitu, atau memang ya udahlah ini batuk biasa juga gitu? Iya. Betul, jadi ada batuk 100 hari. Jadi kalau misalkan sudah 2 minggu, 1 bulan dengan pengobatan standar, apalagi sering beliau bersendiri gitu ya, oh ini 100 hari gitu. Jadi nunggu 100 hari mungkin sembuh gitu ya. Iya benar, kita percaya itu, Dok. Orang awam ini percaya bahwa batuk 100 hari ini kayak ya udah ya, nunggu 100 hari kita pasti sembuh gitu ya. Iya. Jadi kalau batuk 100 hari itu bukan penyakit TBC. Nah, karena kalau untuk TBC ini adalah pengobatan yang minimal itu harus 6 bulan. Ya, jadi pengobatannya 6 bulan itu nanti terbagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama atau tahap awal atau tahap fase intensif itu biasanya 2 bulan. Nah, nanti kalau berdasarkan obat ya kita ada obat paket dan itu gratis diberikan oleh pemerintah. Itu ada memang satu kotak khusus untuk per pasien. Nah, jadi selama 6 bulan nanti terbagi menjadi 2 kotak kecil di dalam, yang 2 bulan untuk pertama itu warna merah biasanya ya. Jadi pasien kalau sudah pernah minum obat TB atau OAT namanya, mereka tahu pernah minum obat merah Pak, seperti itu. Oh iya pernah, yang agak besar panjang sekali minum 2 atau 3 tablet seperti itu. Nah, itu adalah obat TB. Nanti di bulan ketiga kita akan lakukan evaluasi. Kita periksa dahak lagi atau kita ronsen kembali untuk menilai, mengevaluasi apakah sudah ada perbaikan. Nah, secara klinis atau keluhan mungkin batuknya berkurang, demamnya berkurang, seperti itu. Kemudian dari foto ronsennya juga, wah ini bercaknya berkurang, seperti itu. Nanti baru dilanjutkan ke fase berikutnya yang 4 bulan. Nah, kalau untuk pasien TB sendiri atau orang-orang yang mungkin terkena TB ini sendiri, biasanya tuh paling rentan terkena TB itu siapa aja sih, Dok? Apakah harus orang yang merokok misalnya? Apakah orang yang seperti apa gitu? Faktor risiko ya. Ya, jadi ada beberapa faktor risiko. Yang pertama adalah orang-orang atau pasien yang kontak erat dengan pasien TB. Misalnya dalam satu keluarga, ayah atau ibu pasien TB, jadi anak-anaknya itu ada kemungkinan tertular oleh penyakit TB, itu yang pertama. Yang kedua, yang kita sebut dengan pasien imunokompromis atau pasien dengan daya tahan tubuh rendah, biasanya pada DM ya, pasien DM atau HIV seperti itu, mereka dengan daya tahan tubuh rendah mudah sekali untuk menderita TBC. Atau tempat yang sempit atau rame ya, misalnya di LP, panti jompo, atau rumah sakit seperti itu. Kemudian petugas kesehatan, kemudian orang-orang yang pernah HIV-nya sendiri. Jadi untuk pasien dengan HIV itu untuk sekarang sangat dianjurkan pemeriksaan screening ke arah TB. Begitu juga pasien yang TB itu dianjurkan pemeriksaan ke arah HIV. Untuk penularannya sendiri seperti apa, Dok? Baik. Nah, jadi seperti kita tahu pasien TB itu kalau sudah didiagnosis TB, kemudian mungkin keluarga atau tetangga cenderung menjauhi. Nah, cenderung menjauhi pasien TB, takut gitu ya, ya pasti takut, tapi sebetulnya tidak harus seperti itu juga. Jadi penularannya hanya melalui percikan atau istilah kita droplet nuclei. Jadi melalui percikan, kalau ada dahak ya terkadang berbicara mungkin atau batuk,
itu dari batuk itu ada kumannya di dalamnya. Oh, Nah, jadi oke. kita anjurkan untuk satu, pasiennya menggunakan masker, Mhm. kemudian menjaga jarak ya paling tidak 1 meter dari orang-orang sekitar seperti itu. Karena dia tidak menular melalui Sentuhan. keringat, kemudian apalagi mungkin air mata Mhm. atau darah. Nah, dia tidak menular melalui bagian-bagian tersebut, tapi hanya melalui droplet tadi. Oke, jadi sebenarnya masih sangat mungkin untuk bisa berdampingan ya dengan Ya, pasien TB ini sendiri ya dok, karena memang ternyata penularannya tidak semudah itu juga ya. Tapi droplet ini kan juga kita nggak bisa memperkirakan ya, prediksi ya. iya Ya. nggak bisa memprediksi juga apakah ketika berbicara seperti yang dokter sampaikan tadi gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya pasien-pasien TB ini sendiri melakukan pengobatan selama ini gitu, apakah itu juga harus disertai dengan eh, keluarganya juga gitu dok untuk Oke. bisa diedukasi atau seperti apa? Ya. Bagus sekali. Jadi ada namanya PMO Hmm. pada pasien TB. PMO itu adalah pengawas minum obat atau pengawas menelan obat. Oke. Jadi khusus pasien TB kita punya seseorang yang kita percaya sebagai orang yang bertanggung jawab atas minum OAT atau oral antituberkulosis atau obat TB. Biasanya kalau yang sakitnya bapak, ibunya seperti itu. Kalau yang sakit anaknya itu adalah salah satu dari orang tua. Iya, iya. Dan kita memang punya kartu khusus. Nah, kartu khusus itu lengkap identitas mulai dari nama, umur, usia, ya, jumlah kontak serumah, kemudian berapa tablet sekali minum, kemudian siapa PMO-nya. Jadi memang dituliskan PMO dan hubungannya, kemudian ada nomor telepon. Nah, nanti PMO inilah yang akan menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap pasien minum obat. Jadi ketika pasiennya males-malesan misalnya gitu ya, Iya, iya. jadi PMO inilah yang bertanggung jawab, ayo minum obatnya gitu. Oke, oke. Ini kan kalau kita ngelihat dari proses penanganannya kan sampai melibatkan keluarga, sampai segitunya harus ada PMO. PMO-nya tadi gitu ya, yang memang mengawasi ya istilahnya Ya. dok ya. Tapi apakah TB ini sendiri digolongkan dengan penyakit kronis Ya. atau seperti apa dok? Ya, jadi ada penyakit yang mirip dengan TB, kita sebut dengan pneumonia. Iya. Jadi kalau TB itu adalah kronik menular ya, sedangkan pneumonia ini adalah mirip dengan TB tapi dia tidak kronik, dia sifatnya akut. Artinya jika dalam 1-2 hari ke belakang mungkin masuk kuman sudah mulai menimbulkan gejala. Pasiennya langsung demam, kemudian mungkin sesak napas, perubahan warna sputum atau dahak, itu biasanya tadinya mungkin masih putih ya, tapi hari ketiga atau keempat sudah mulai agak kekuningan atau kehijauan, disertai demam yang tinggi, dada terasa berat. Nah, itu biasanya pneumonia. Sedangkan kalau TB ini kasusnya kronik, jadi dia berlangsung lama. Belum tentu hari ini terhirup kuman TB maka akan sakit besok lusa, belum tentu. Bisa jadi bulan depan atau tahun depan. Karena ada yang namanya kita kenal dengan dorman seperti itu. Jadi dorman ini adalah kuman yang ada di dalam tubuh tapi tidak menginfeksi, hanya tidur saja seperti itu. Nah, biasanya bisa menjadi kambuh ketika daya tahan tubuh orang ini itu turun atau rendah. Oke, wah semakin menarik ya. Jadi kita udah mulai paham ternyata TB bisa dikatakan penyakit yang nggak kronis tapi dia bisa lama gitu ya dok ya untuk penyembuhannya. Iya, Kronis tapi kronis ya. kronis Ya. dan lama untuk Lama proses penyembuhannya. penyembuhannya. Oke, kita masih akan bahas lagi dok lebih dalam terkait TB dan juga pencegahannya. Tapi setelah yang satu ini tetap di Ayo Sehat. Ya, kembali lagi di Ayo Sehat dengan Sehat Hidup Lebih Bahagia. Kali ini kita masih bersama dengan Dr. Risa Fitria, spesialis paru, dan kita masih akan membahas lebih dalam terkait TB dan juga pencegahannya. Tapi sebelum itu, mungkin untuk pemirsa yang ingin bertanya langsung, kita persilakan untuk bisa menghubungi kita via telepon interaktif di 0811 671 9198. Sekali lagi, bisa hubungin kita di 0811 67 199198. Nah, jadi untuk pemirsa yang ingin bertanya langsung, mungkin punya pertanyaan-pertanyaan yang selama ini, aduh penasaran nih terkait dengan penyakit
TB ini sendiri, boleh langsung bisa melalui telepon interaktif, bisa juga melalui WhatsApp, dan nanti akan kita bacakan seluruh pertanyaan yang masuk ya, dan akan langsung dijawab oleh Dokter Risa pada hari ini. Oke Dok, kita kembali membahas terkait dengan TB dan juga pencegahannya. Kalau tadi kita sudah mengenal TB lebih dalam gitu ya, karena penyakit ini memang harus dikenal dulu kayaknya Dok ya, supaya kita tahu gimana cara menanganinya atau mencegahnya setidaknya gitu ya. Oke, kira-kira apa sih Dok langkah sebelum terkena nih ya, sebelum kita terinfeksi penyakit TB ini, mungkin pencegahan TB yang bisa dilakukan di kehidupan kita sehari-hari? Baik, jadi pencegahan ya, kita semua pasti ingin sehat, Iya. ya gitu ya. Tapi kalau memang sudah sakit, maka berobat karena insya Allah TB ini sembuh. Nah, Oke. TB ini sembuh ya. Mhm. Jadi apa pencegahan yang bisa kita lakukan agar bisa terhindar dari TB? Yang pertama sudah pasti PHBS ya, pola hidup bersih dan sehat, seperti Oke. itu. Mhm. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, jika memang ada keluarga atau teman seperti itu, maka yang pertama sekali masker. Karena seperti kita tahu penularannya melalui droplet tadi, seperti itu. Tapi tidak perlu harus jauh-jauhan gitu ya. Terus temannya tidak diajak bersama seperti itu, atau diisolasi misalnya di dalam ada rumah gitu, terus diisolasi di kamar sendiri, itu jangan, itu kasihan. Malah kalau kita lakukan seperti itu, pasiennya merasa lebih oh saya ini parah ya sakitnya, sampai orang-orang nggak boleh ketemu sama saya, seperti itu. Jadi yang kita lakukan satu, masker. Yang kedua adalah ketika kita memegang sesuatu, misalnya memberikan makan seperti itu, nah dia kan tidak menular melalui peralatan makan ya, tetapi kita usahakan jika pasiennya sudah selesai makan, maka segeralah membereskan atau membersihkan kembali peralatan makannya. Kemudian edukasi untuk pasiennya sendiri, selain menggunakan masker, jika batuk ya, kita ada etika batuk, biasanya kita minta untuk di lengan batuk ya, seperti itu. Karena kalau di tangan terkadang kita refleks setelah tadi batuk atau bersin, tangan belum kita bersihkan, mungkin kita pegang handphone atau kita mungkin pegang barang-barang lainnya, kemudian disentuh oleh orang lain, tidak sengaja mungkin terhirup lagi, seperti itu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua, menjaga supaya daya tahan tubuh kita tetap baik. Nah, apa yang kita lakukan? Yang pertama, makanan. Makanan sehat seperti sayur-sayuran, kemudian buah-buahan, seperti itu. Kemudian kalau jika memang mau susu, ya boleh minum susu ya. Kemudian apalagi olahraga. Nah, olahraga sekarang lagi tren ya. Olahraga, masyarakat kita sudah mulai aware dengan pentingnya olahraga, seperti itu. Bebas mau olahraga apa saja. Kemudian malam ya, tidak boleh tidur terlalu larut, seperti itu. Karena memang terkadang tubuh ini butuh istirahat. Ketika kita paksakan, tubuh itu punya keterbatasan. Jadi cukup tidur, cukup istirahat, olahraga teratur, menjaga makanan, menjaga dari orang-orang yang TB tadi, kemudian menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian etika batuk yang baik. Nah, itu adalah beberapa cara untuk menghindari tertular dari kuman TB. Oh ya, karena sebenarnya kalau kita melihat lagi upaya-upaya pencegahan ini kan benar-benar upaya-upaya yang kayaknya semua kita untuk menghindari dari satu penyakit ini ya yang harus kita lakukan gitu ya, untuk bisa hidup lebih sehat juga yang harus kita lakukan seperti yang dokter bilang tadi, hidup sehat dan bersih gitu ya Dok ya. Oke, tapi apakah ada hubungannya atau apakah ada peran imunisasi di TB ini sendiri Dok, untuk mencegah TB maksud saya. Jadi apakah ada imunisasi khusus yang bisa didapatkan oleh kita masyarakat gitu untuk bisa mencegah TB ini sendiri? Iya, jadi waktu kecil kita memang ada di imunisasi ya, tapi kembali lagi itu adalah pencegahan. Sama seperti mungkin cacar seperti itu ya. Nah, cacar, jadi walaupun sudah diberikan imunisasi pada saat bayi, tapi toh ternyata pada usia remaja atau usia anak gitu atau dewasa tetap ada terinfeksi oleh cacar tadi. Nah, ini sebetulnya adalah pencegahan. Tapi ketika penyakit itu datang atau terinfeksi oleh penyakit tersebut, penyakitnya tidak terlalu berat dibandingkan dengan tidak mendapatkan imunisasi. Jadi tetap ada perannya imunisasi tersebut, walaupun tidak menjamin jika sudah imunisasi maka tidak akan terinfeksi oleh penyakit tersebut. Jadi memang ya walaupun sudah kita lakukan pencegahan gitu ya Dok ya, tapi belum ada jaminan pasti gitu ya Dok ya. Oke. Nah, tapi kalau ketika kita sudah tertular nih, katakanlah kita sudah tertular TB ini sendiri,
Apakah pasien yang tertular ini bisa disembuhkan total, Dok? Tadi dokter sempat menyebutkan bahwa TB ini bisa disembuhkan gitu, tapi apakah total? Sama kayak dulu kita kayaknya pernah dengar kalau kita kena Cacar ya? cacar atau Ya. tipes ya, Dok ya, itu kan katanya kayak kumannya tetap ada di dalam tubuh, tapi kalau mungkin imun kita sedang tidak baik, sedang turun, dia bisa jadi memicu untuk timbul lagi. Apakah TB juga seperti itu, Dok? Ya, betul sekali. Jadi kuman TB ini sebetulnya terdiri dari ada 4 populasi ya, jadi 4 populasi. Nah, masing-masing populasi ini akan mati oleh obat TBC-nya sendiri. Jadi Oke. obat TB itu sebetulnya ada 4 macam, yang kita kenal itu ada rifampicin, isoniazid, pirazinamid, dan etambutol. Nah, karena sulitnya menelan obat, akhirnya dimodifikasi, dibuat obat ini dalam satu kapsul itu terdiri dari 4 macam obat. Oke. Nah, nanti dengan dosis-dosis tertentu begitu. Jadi minum obat TB ini juga bukan usia dewasa langsung seperti paracetamol mungkin 3 kali 500 mg, mau berat badannya 50, mau Iya, berat iya. badannya mungkin 70 itu tetap sama. Mhm. Akan tetapi jika TB ini ada pembagian berat badan untuk dosis yang kita berikan. Oke. Jadi untuk berat badan 30 sampai 37 kg itu 2 tablet sekali minum. Oh, Kemudian 38 sampai 54 itu 3 tablet, di atas 55 kg itu 4 tablet. sekali minum. Ya. Jadi Waduh, ini berat badan juga menentukan nih, Menentukan. minum obatnya jadi banyak atau sedikit dari berat badan Iya. juga ya, Dok? betul sekali. Oke. Nah, cara minumnya juga berbeda. Kalau biasanya 2 kali 1 atau 3 kali 1, Iya, iya. tapi khusus obat TB ini hanya 1 kali saja. 1 kali, nah berapa tablet gitu? 1 kali 2 tablet, 1 kali 3 atau 1 kali 4 tablet. Oke. Nah, kemudian edukasi lagi yang paling penting untuk pasien TB adalah efek samping dari obat sebetulnya. Karena efek sampingnya banyak sekali ya, bisa mual, muntah, nyeri ulu hati, tidak bersemangat, lemas, pusing. Kadang-kadang di beberapa pasien ada gangguan tidur, kemudian gangguan fungsi hati, seperti itu. Jadi banyak efek samping, jadi kita harus memberitahu kepada pasien bahwa kalau gejalanya ringan, maka silakan melanjutkan pengobatan. Akan tetapi bila keluhan memberat, maka kita akan lakukan beberapa pemeriksaan untuk memastikan OAT ini tetap bisa lanjut, seperti itu. Oke. Jadi memang harus sabar juga gitu ya. Sabar, Ya. betul. Oke, tapi ini sudah ada pertanyaan yang masuk, Dok, dari pemirsa yang ingin bertanya. Assalamualaikum, Dokter. Saya ingin bertanya, mengapa pengobatan TBC ini memerlukan waktu yang cukup lama? Nah, gitu. Tadi sempat dokter sebutkan juga lumayan lama memang menyembuhkan ini. Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Jadi pengobatan TB ini secara standar dia adalah 6 bulan. Jadi 2 bulan pertama yang kita sebut dengan fase intensif, kemudian 4 bulan berikutnya itu adalah fase lanjutan. Iya. Nah, ini normalnya pada pasien TB paru ini biasanya sembuh, selesai di 6 bulan. Selesai. Tapi untuk kasus yang ekstra paru, nah karena memang penyembuhannya itu lebih lama, maka waktu minum obatnya juga lebih lama. Seperti yang tadi ya TB tulang misalnya ya, kemudian meningitis TB, nah itu biasanya bisa sampai 9 bulan, bahkan sampai 1 tahun masa minum obatnya. Ya, dengan berbagai macam efek samping tadi, makanya kita harus memberikan semangat untuk pasien bahwa insya Allah sembuh. Nah, insya Allah sembuh, tapi dengan efek samping Bapak juga harus kuat. Nah, kita bantu, kita berikan vitamin, kita berikan anti muntah kalau pasien muntah, kemudian kita berikan obat batuk kalau memang masih batuk, seperti itu. Nah, kenapa bisa lama? Karena memang kuman TB-nya ini berbagai macam. Yang tadi itu ada 4 populasi, dan masing-masing populasi itu waktu matinya ya istilahnya, waktu kuman tidak aktif itu juga butuh waktu lama. Sehingga sangat memungkinkan ketika pasien sudah masuk pengobatan bulan ke-5, terkadang masih ada batuknya, atau kadang masih ada demam. Nah, wajar karena memang masa mati kumannya itu memang lama. Berarti ketika masa minum obatnya pun berakhir, kayak dokter bilang mungkin ada yang 6 bulan, bahkan mungkin ada yang 9 bulan, belum tentu kumannya juga langsung mati saat itu ya, Dok ya? Oh iya, jadi begini, kalau kita sudah memastikan, jadi untuk evaluasi ya biasanya kita secara klinis,
kemudian radiologis dan juga bakteriologis. Jadi secara klinis itu adalah kita menilai keluhan-keluhan pasien. Masih demam Pak, seperti itu. Oh sudah tidak lagi. Atau berat badannya cenderung naik. Nah biasanya kalau yang tadi kan turut berat badan biasanya drastis. Nah seiring dengan pasien minum obat maka berat badan perlahan akan naik lagi. Nah klinisnya perbaikan. Kemudian kita periksa dahak lagi. Yang tadinya mungkin di awal positif dijumpai kuman pada pemeriksaan laboratorium. Maka di akhir pengobatan biasanya menjadi negatif. Nah sudah 2 nih negatifnya ya. Kemudian ketiga kita lakukan foto ronsen. Nah dari foto ronsen ternyata dijumpai oh ini bekas-bekas TB saja, seperti itu. Gambaran aktifnya sudah tidak ada. Maka pada saat tersebut sudah 6 bulan, klinisnya perbaikan, foto toraksnya perbaikan, dalam dahak juga tidak dijumpai dokumen TB, maka pasien itu sudah menyelesaikan pengobatan. Nah, ketika kita nyatakan pasien ini sudah selesai ya Pak, Bu, gitu, itu berarti kita selesai, kumannya tidak ada lagi. Dan obat pun selesai saat itu? Selesai. Oke. Jadi memang seperti yang dokter bilang tadi, walaupun butuh waktu yang lama, tapi ketika itu selesai, maka dia sembuh gitu ya? Sembuh, insya Allah sembuh. Nah mungkin masih ada pemirsa yang ingin bertanya langsung, masih kami persilakan untuk bisa menghubungi kami di telepon interaktif di 0811 671 9198 ya. Bisa langsung bertanya dengan Dokter Risa di sini, bisa langsung menyampaikan pertanyaannya mungkin sampai saat ini. Mungkin ada yang mengalami langsung, mungkin masih ada pasien-pasien TB juga yang sedang dalam pengobatan yang ingin bertanya langsung, kami persilahkan ya. Karena memang untuk konsultasi ini sebenarnya butuh ya, pasien ini butuh sebenarnya untuk konsultasi ya Dok ya. Mungkin akan lebih bisa menenangkan juga karena lebih kenal dengan penyakit yang sedang diderita gitu ya Dok ya. Iya. Nah, terus kan kayak yang dokter bilang tadi, pengobatannya lumayan banyak tahapnya ya, tahap-tahapnya lumayan panjang, pengobatannya juga dalam waktu yang lumayan gitu. Nah, apakah ini termasuk dalam tantangan Dok? Dalam pengobatan TB ini sendiri, apakah ada pasien-pasien yang mungkin selama ini justru berhenti di tengah jalan gitu karena prosesnya yang lumayan lama gitu? Ya. Jadi ada pasien yang mundur, mundur ya istilahnya. Jadi ketika datang dengan data yang kita punya ya, akhirnya kita dengan berat hati harus menyampaikan bahwa Pak ini sakitnya TB. Dari mana? Biasanya saya tidak merokok, seperti itu. Saya tidak kemana-mana misalnya. Nah kembali lagi penyebab dari TB ini adalah kuman. Jadi bukan rokok sebabnya. Jadi tidak ada hubungan antara TB dengan rokok. Yang ada adalah pada perokok penyembuhannya mungkin lebih lama karena terjadi perubahan struktur dari saluran napas akibat dari zat-zat berbahaya yang disebabkan oleh rokok. Tapi penyebabnya tetap harus ada kuman dulu yang masuk. Nah seperti itu. Kemudian, kita sampaikan Pak, ini pengobatannya lama, sekian bulan dengan efek samping seperti ini. Tapi Bapak tetap semangat karena TB ini bisa disembuhkan. Minum obat teratur, kemudian olahraga sesuai dengan kondisi Bapak, tidak harus dipaksakan, misalnya seperti itu. Jadi kalau ada efek samping nanti Bapak beritahukan ke kita. Jangan langsung, waduh ini efek sampingnya banyak, udah berhenti. Nah seperti itu ya. Dan banyak kasus seperti itu banyak. Tapi akibatnya apa? Di kemudian hari biasanya pasien ini akan datang kembali dengan kondisi yang lebih buruk. Nah mungkin kalau awalnya hanya sedikit saja bercak di paru, kemudian batuk, berat badan turun, demam sudah. Tapi akibat efek samping tadi, efek samping obat, berhenti minum obat, akibatnya apa? Penyakitnya berkembang. Nah, penyakitnya berkembang menjadi lebih luas, ujung-ujungnya terkadang sampai ada batuk darah. Nah, ini kaget kalau sudah batuk darah, biasa pasien akan datang kaget karena batuk darahnya tadi. Seperti itu. Jadi, kalau dikatakan tantangan sebetulnya karena tidak semua pasien bisa menyelesaikan obat TB ini. Tapi syukurnya ya dari sekian banyak efek samping ini terkadang ada 1-2 pasien memang tidak mendapatkan efek samping itu. Bisa karena itu tergantung dari tubuh pasiennya. Jadi misalnya kita punya ada pasien berbagai profesi ya, misalnya ada yang guru, ada yang dosen, ada yang mungkin polisi atau beberapa profesi yang lain. Itu kalau misalnya memang mereka dalam kondisi fit, silahkan bekerja seperti biasa.
Tapi kalau lemas karena memang punya efek samping yang berat, mual, muntah, tidak bisa bekerja, maka biasanya mereka izin atau cuti dari tempat mereka bekerja mungkin 2 minggu atau 1 bulan. Setelahnya jika memang kondisi sudah membaik, mereka bisa kerja Beraktivitas lagi. kembali. Oke, Iya. tapi sebenarnya apa dampaknya, Dok, kalau pasien ini tidak menuntaskan pengobatan TB ini sendiri? Mungkin seperti yang sempat dokter sampaikan tadi, ada beberapa yang menyerah di tengah jalan karena efek sampingnya yang lumayan berat gitu ya. Merasa dengan minum obat, dengan proses pengobatan kok timbul sakit-sakit yang lain, timbul penyakit-penyakit yang lain gitu, gejala-gejala yang lain yang tadinya nggak ada gitu ya. Nah, apa sebenarnya dampak ini ke pasien sendiri, Dok? Iya. Jadi paling sering itu lemas biasanya ya. Bawaannya kalau sudah minum obat TB itu lemas sehingga jadi malas melakukan aktivitas. Iya. Kemudian keluhan yang kedua yang paling sering dialami pasien itu adalah mual ya. Mual atau muntah, itu nyeri ulu hati, rasanya kembung. Jadi karena kembung tadi cenderung tidak mau makan. Makin tidak mau makan, makin kembung. Iya, Nah, jadi di situ-situ si aja ya. malakama, Iya, betul. iya, iya. Minum obat salah, tidak minum obat juga makin sulit. Nah, jadi yang harus kita lakukan adalah edukasi seperti Iya. tadi. Kalau memang keluhan ringan masih bisa kita atasi, berikanlah obat-obat pendamping Iya, untuk iya. mengurangi keluhan-keluhan tadi seperti Tapi itu. obatnya jadi makin banyak ya, Dok, ya Ya. gitu. Obat TB-nya aja udah minumnya sekali minum, bilanglah kalau TB-nya tadi kayak berat badannya tadi kayak yang dokter sampaikan bisa di atas 60 misalnya, Ya, 50 di atas 4 60, tablet, 4, ya. ya bisa 4 tablet, tapi di situ kita harus minum lagi obat-obat pendamping di mana supaya nggak mual, supaya nggak Betul. muntah gitu ya, Iya. Dok ya. Gitu ya. Ini Jadi kalau misal pasien masih batuk, tambah obat batuk, Iya. demam, tambah obat demam ya, mual, tambah obat mual, seperti itu. Jadi makanya kita sampaikan kalau ringan-ringan silakan dilanjutkan dengan tujuan supaya tidak memperbanyak jumlah obat. iya. Tapi kalau memang mengganggu aktivitas ya kasihan pasiennya ya. Jadi tetap kita berikan obat-obat pendamping kalau perlu. Jadi kalau bahasa kita biasanya KP, ada catatan di resep itu KP kalau perlu, seperti Oke, itu. berarti bisa kita cek lagi ya. Ini mungkin ini info baru juga nih buat kita yang awam ya. Kalau ada tulisan KP ini berarti kalau perlu ya. Betul. Oke, oke. Tapi kan, Dok, ada juga istilah TB resisten obat. Oke. Nah, ini mengapa ini bisa jadi perhatian di dunia medis, Dok? Baik. Jadi TB ini ada dua. Iya. Yang pertama TBSO atau TB sensitif obat, dan yang Iya. kedua adalah RO, Iya. resisten obat. Kapan dikatakan RO atau Iya. resisten obat? Jadi ketika kita periksa dahak pasien atau bahasa medisnya adalah sputum, biasanya di awal tuh kita periksa dua. Iya. Ada namanya TCM, tes cepat molekuler, itu yang mendeteksi DNA kuman. Kemudian yang kedua adalah BTA, basil tahan asam, itu pemeriksaannya melalui mikroskop biasa. Nah, kalau BTA ini hanya menangkap kuman secara utuh. Nah, jadi ini kuman BTA. Oke, ini dapatnya basil tahan asam. Kemudian untuk TCM, ketemu ini Mycobacterium tuberculosis. Iya, iya. Nah, kemudian TCM ini akan melanjutkan pemeriksaan. Dia akan melihat resistensi atau kekebalan terhadap satu obat TB. Obat TB tadi yang kita tahu ada 4 ya. Iya, Nah, iya. ini dia hanya satu, namanya rifampicin. Nah, kenapa rifampicin yang dicek? Karena rifampicin ini adalah obat TB yang paling poten untuk mengatasi TB. Oke. Nah, jadi asumsinya adalah ketika dengan rifampicin saja yang paling poten sudah resisten Iya. atau kebal, maka kemungkinan 3 macam tadi itu juga akan kebal, seperti Oke. itu. Nah, jadi kalau nanti dari hasil TCM keluarnya MTB, detected low misalnya, Iya. atau medium atau high, dia di bawahnya akan dilanjutkan rifampicin resistant detected atau not detected. Oke. Nah, ketika tulisannya itu not detected, berarti dia masuk ke TB sensitif. Oke. Nah, TB sensitif ini pengobatan yang obat merah-merah itu. Yang tadi, Nah, yang tadi yang di iya, awal. iya. Itu sensitif, tapi ketika dari hasil TCM itu Resisten. terdeteksi rifampicin resistant detected. Nah, Iya. itu berarti kumannya sudah resisten, sudah kebal dengan obat merah tadi. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Iya, udah kebal nih dia. Kebal. Berarti pasiennya tidak boleh lagi minum obat merah tersebut. Oke. Pindah ke regimen yang lain. Oh. Regimen untuk TB resisten obat. Hmm. Itu beda lagi nanti. Hmm. Jangka waktu minumnya berbeda, efek sampingnya biasanya lebih berat. Oke. Kadang-kadang ada salah satu obat TB, RO itu namanya sikloserin, itu bahkan bisa menyebabkan halusinasi Oke, pasiennya. iya. Jadi
lebih berat ya, Iya, karena iya. lebih berat. Jadi sebelum memulai pengobatan RO atau resisten obat ini, biasanya kita akan melakukan pemeriksaan jantung untuk menilai apakah irama jantungnya cukup baik Iya, atau iya. normal seperti itu. Mhm. Kemudian kalau pasiennya ada gangguan telinga, kita minta ke dokter THT Iya. memastikan bahwa ini aman. Jangan-jangan nanti begitu minum obat ada gangguan, oh ini karena obat Ya, TB-nya iya, gitu. iya. Atau ke dokter jiwa ya, misalnya kita melihat Hmm. pasiennya terlalu cemas atau bagaimana, Iya, takutnya iya. nanti semakin berat seperti itu, Mhm. kita konsul ke jiwa. Atau mata misalnya, Berarti bisa ke banyak efek banyak samping, efeknya. iya. Oke, oke. Kita periksa asam urat, fungsi ginjal, Mhm. semua kita cek. Nah, ketika semuanya aman, baru kita lakukan atau kita mulai pengobatan RO tadi. Oke, tapi kenapa Seperti bisa itu. RO itu kenapa ya, Dok? Iya. Di satu penyakit ini gitu bisa resisten obat itu kenapa ya gitu kan? Kayak kayaknya dia minum obat yang sama dengan pasien-pasien yang lain gitu kan. Tapi ada satu pasien atau beberapa pasien yang justru dia terdeteksi RO gitu RO, ya. iya. Oke, tapi tahan dulu, Dok ya, tahan dulu. Jangan dijawab dulu ya karena kita akan break sesaat lagi. Kita akan kembali lagi di Ayo Sehat, tetap di Ayo Sehat. Ya, masih di Ayo Sehat dengan Sehat Hidup Lebih Bahagia. Dan kita masih bersama dengan Dr. Risa Fitria, spesialis paru, dan masih membahas terkait dengan TB dan juga pencegahannya. Nah, untuk pemirsa, sekali kita menginformasikan untuk pemirsa yang ingin bertanya langsung, masih kita tunggu di line telepon kita di 0811 67191998. Sekali lagi, di 0811 67191998. Boleh bertanya langsung dan akan dijawab langsung juga oleh Dr. Risa Fitria. Boleh melalui telepon, boleh juga melalui WhatsApp yang akan kita bacakan pertanyaan yang masuk nanti. Nah, Dok, tadi pertanyaannya kenapa bisa RO gitu ya? Kuman itu bisa Resisten, ya resisten gitu. Apa penyebabnya? Apakah sama dengan yang pernah kita dengar, oh, ini terlalu banyak minum antibiotik, jadinya nanti kebal nih, nggak mempan lagi antibiotiknya. Apakah sama seperti itu, Dok? Silakan. Iya, baik. Jadi berbeda. Kalau pada TB ini, jadi memang ada kuman yang RO. Nah, jadi kalau dulunya ya mungkin beberapa tahun yang lalu kasus RO itu sangat jarang kita jumpai. Dari sekian banyak kasus mungkin satu gitu. Tapi sekarang kasus RO banyak. Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, kita belum pernah menemukan ada TB RO yang primer. Jadi RO ini ada dua, ada yang namanya primer dan yang sekunder. Kalau yang sekunder itu yang paling sering kita jumpai dulu, artinya pasien TB yang tadinya dalam pengobatan TB kemudian sembuh, kemudian mungkin ada keluhan-keluhan TB lagi, jadi kita curiga, wah jangan-jangan ini kambuh TB-nya seperti itu. Sehingga kita lakukan pemeriksaan. Nah, dari pemeriksaan TCM tadi ternyata dijumpai kumannya masih sensitif gitu, rifampicin resistant not detected misalnya. Nah, artinya apa? Masih sensitif. Jadi pada kasus kambuh ini pasien diberikan kembali obat yang sama dengan yang pernah diminum sebelumnya. Nah, ini masih sensitif. Akan tetapi pada kasus kedua, pemeriksaannya MTB detected low misalnya atau medium, tapi dengan rifampicin resistant detected. Nah, ini ada seperti itu. Jadi awalnya sensitif, kemudian beberapa tahun kemudian menjadi yang resisten itu ada. Nah, itu kita sebut dengan TB RO yang sekunder. Nah, di beberapa belakangan ini, beberapa tahun terakhir, banyak kita jumpai belum pernah memiliki riwayat TB, tapi datang bisa dapat langsung RO. Nah, kenapa tuh, Dok? Kenapa tuh? Ada seperti itu. Jadi kalau baru pertama kali dilakukan pemeriksaan dan RO untuk pasien yang belum pernah minum OAT sebelumnya, oral antituberkulosis, maka pasien ini kita sarankan untuk periksa ulang 2 kali. Jadi, nah hasil yang kedua inilah yang akan menentukan pemilihan obatnya. Jika memang hasilnya tetap RO, maka pasien ini kita obati sebagai pasien RO. Akan tetapi hasil yang kedua sensitif, maka obat yang kita berikan adalah sensitif karena pasien sebelumnya belum pernah mendapatkan obat TB seperti itu. Nah, kenapa bisa RO? Kenapa? Ada banyak. Jadi perubahan dari kumannya sendiri. Kemudian ada memang langsung jadi begini, kuman itu
ditularkan kuman yang sama. Iya. Jadi ketika pasien sensitif, maka menularkan kuman yang sensitif. Iya. Kemudian pasien TB RO akan menularkan kuman yang Oh. RO. Jadi orang sebelahnya ini akan RO juga Karena kemungkinan. yang resisten itu adalah kumannya. Kumannya Oke. resisten terhadap obat. Iya. Nah, seperti itu. Jadi Iya. untuk sekarang sudah banyak kasus yang datang memang dengan RO primer. Oke. Artinya belum pernah mendapatkan OAT sebelumnya. Dan itu sangat disayangkan. Iya, iya. Mengapa ini bisa terjadi? Salah satunya adalah on off-nya minum obat. Jadi biasanya seperti kasus yang tadi mungkin ada beberapa pasien yang mundur dari Iya, pengobatan TB. Jadi minum 2 minggu minum, nanti seminggu berhenti dulu lah gitu ya. Karena ada efek samping. Ntar minggu depan mulai lagi seperti itu. Jadi kumannya juga ya nggak serius juga Iya, gitu iya ini. benar-benar. Kumannya merasa kayak mau dibenerin tapi mau dihilangin Iya. tapi iya enggak nih, Iya. masuk lagi lah gitu ya, Dok ya. Ya, itu Oke. salah satu kenapa bisa menjadi RO. Oke, jadi memang kalau untuk kita yang bandel nih istilahnya gitu ya, yang minum obatnya nggak disiplin ya berarti ya, Ya, Dok ya. betul Kalau sekali. minum obatnya nggak disiplin itu bisa aja yang dari sensitif itu berubah jadi resisten ya, Betul Dok ya. sekali. Wow, ini yang cukup dikhawatirkan. Itulah kenapa mungkin anjuran dari para dokter untuk disiplin dalam minum obat, bahkan untuk pasien TB ini sendiri pun sampai ada PMO-nya itu dia, Ya, Dok ya. betul sekali. Sampai harus ada yang mengontrol Mengawasi, gitu ya, betul. mengawasi untuk bisa minum obatnya secara teratur, karena memang ternyata efeknya dari berhenti tiba-tiba atau stop di tengah jalan dan juga efek tidak disiplin minum obat justru yang seperti ini. Kumannya jadi lebih kuat ya, Dok ya, Ya. lebih kuat dan lebih kebal sehingga pengobatannya kan jadi lebih lama ya, Dok Betul ya. sekali. Apalagi efek-efek dari Lebih berat. Nah, Ya. efek dari pengobatan untuk RO ini sendiri ternyata lebih berat daripada yang sensitif. Betul sekali. Wah, ini memang narik nafas panjang nih kita ya kalau ngomongin soal penyakit yang satu ini yang tadinya kita anggap, awalnya kita menganggap ini sesuatu yang parah yang harus kita jauhi, tapi belakangan kayak ya udahlah mungkin ini batuk biasa gitu, tapi ternyata nggak semudah itu juga gitu ya, Dok. Oke. Nah, kita sudah membahas tadi di segmen pertama terkait dengan apa itu TB, terus juga kita sudah membahas tadi bersama Dr. Risa juga bahwa banyak pencegahan yang bisa kita lakukan dan juga mungkin bagaimana pengobatan yang sesuai lah ya untuk pasien-pasien TB ini sendiri. Nah, tapi mungkin ini semua akan bisa kita mulai dari kesadaran masyarakat juga kali ya, Dok ya, untuk bisa hidup sehat, atau juga mungkin masyarakat dan keluarga ini punya peran nggak, Dok, untuk mendukung pasien TB ini sendiri? Oh ya, jadi support ya istilah Iya, sekarang, iya. support system ya Support mungkin system, ya. benar, Support benar. system. Jadi keluarga sebetulnya sangat berperan dalam mendukung pasien TB ini menyelesaikan pengobatan. Karena tidak mudah satu kali sehari dengan jumlah obat yang banyak, Iya. kemudian dengan efek samping juga yang bukan main-main gitu ya. Iya. Kalau mual setiap kali dia minum obat mual, maka keesokan pagi jadi malas makan Iya, seperti itu. Besoknya enakan, sampai sore enakan karena efek obatnya sudah mulai berkurang. Malam minum lagi, besok paginya mual lagi misalnya seperti itu. Atau ada pasien yang alergi terhadap obat TB. Jadi kalau minum obat TB itu gatal badannya. Gatal-gatal seperti itu ya. Kalau ringan-ringan biasanya kita berikan antihistamin untuk mengurangi rasa gatal. Tapi terkadang ada juga yang memang gatalnya luar biasa. Iya, Jadi iya. sampai menimbulkan seperti apa ya, digigit nyamuk seperti Iya, itu. iya, Ada bentol-bentol. bentol-bentol, iya Iya, betul. iya. Ada yang lebih parah sampai ini merah semuanya. Terkadang kita sampai harus konsul ke dokter kulit. Nah, jadi kalau sudah mulai bentol-bentol tuh hati-hati, biasanya akan bertambah keluhannya seperti itu. Dan biasanya kita akan konsulkan ke dokter kulit. Nah, seperti itu. Atau kita langsung stop saja karena tadi di dalam satu kapsul itu ada 4 macam ya. Iya. Kita tidak tahu obat yang mana yang menyebabkan alergi tadi, maka kalau berat stop semua obat, kemudian sembuhkan dulu gatal-gatalnya itu, kemudian baru kita cek satu-satu. Jadi kita nyicil istilahnya ya, hari pertama obat rifampicin misalnya, kemudian keesokan harinya atau dengan dosis setengah kita mulai seperti itu untuk mencari di obat yang mana nanti dia gatal. Nah, ketika ketemu maka obat itu langsung kita stop, jadi tidak kita berikan lagi, maka kita akan pindah ke obat lepasan namanya. Nah, jadi obat
TB ini tersedia dalam dua bentuk ya, yang kemasan pertama dalam FDC atau yang obat paket tadi, Ya. dan yang kedua terpisah, empat ini sendiri-sendiri semuanya. Nah, jadi ketika dengan kondisi seperti ini maka kita akan memberikan obat yang lepasan tadi Oke. supaya yang alergi tidak ikut masuk. Ya, Nah, supaya kita seperti bisa cek juga ya kira-kira yang mana yang bikin Betul. alergi gitu ya dok ya. Iya. Tapi sebenarnya pasien TB ini selama ini tuh rawat jalan dok atau harus rawat inap juga atau ada gitu? Oke. Jadi tergantung pasien. Terkadang kalau pasien masih kondisinya baik itu datang biasanya rujukan dari puskesmas. Kalau pasien yang ke rumah sakit itu dari puskesmas biasanya sudah coba diatasi oleh dokter puskesmas. Sudah memberikan antibiotik yang mungkin dianggap tadinya pneumonia. Iya. Kemudian evaluasi sebulan, oh kok makin memberat ya. Kemudian mungkin dilakukan pemeriksaan kuman tadi tapi tidak dijumpai kuman. Nah, itu bisa. Jadi ada beberapa kasus pasien itu dalam pemeriksaan sputum atau dahaknya tidak dijumpai kuman. Tapi gejalanya TB banget Mirip, istilahnya ya. iya, Kemudian iya. kita foto juga bercaknya itu khas untuk TB Iya, seperti iya. itu. Nah, ini biasanya karena KU atau kondisi umum, keadaan umumnya masih baik, mereka akan ke poli. Nah, berobat di poli. Nanti kita lakukan pemeriksaan lanjutan seperti itu, kontrol ulang misalnya. Tapi kalau kondisi datang dengan batuk darah, biasanya pasien kaget ya. Iya. Kadang ada yang datang nanti setengah gelas pendek misalnya ya, pasti kaget ya. Nah, itu mereka datang ke IGD atau dengan lemas atau tiba-tiba sesak napas yang berat Iya, atau iya. demam sampai suhunya 40 misalnya seperti itu. Itu mereka cenderung datang ke IGD. Oh iya. Nah, nanti kita akan evaluasi, oh ternyata ini betul TB, maka kita berikan pengobatan, biasa rawatan 3-4 hari atau 5 hari 6 hari. Kalau kondisi membaik, maka pasien ini boleh pulang. Nah, Oke. kita pulangkan untuk selanjutnya kontrol di rawat jalan. Oke, jadi nggak selalu rawat inap gitu ya, Iya. kecuali memang mungkin efek samping Ya. dari TB ini sendiri yang memang bikin harus pasien ini dirawat gitu ya Betul. dok ya. Betul sekali. Wow, ya ini memang satu hal yang nggak bisa kita sepelein juga terhadap gejala-gejala yang timbul gitu. Kita harus aware banget juga ini kira-kira memang gejala-gejala biasa atau mengarah ke TB gitu ya. Dan kalau hal seperti ini boleh dikonsultasikan nggak dok? Misalnya langsung ke dokter Risa misalnya gitu ya. Mau datang ke Meraksa gitu ya, langsung nyari dokter Risa. Bisa ya kayak gitu ya dok ya? Boleh, Untuk silakan. konsultasi gitu ya. Karena untuk langsung didiagnosa kena penyakit TB itu kayaknya kan, wah ini kok kayaknya parah banget nih gitu. Tapi itu sebenarnya ada stadium-stadiumnya juga dok ya? Kalau TB sebetulnya tidak ada stadium. Oh nggak ada, jadi memang akan seperti itu Iya. perjalanan TB itu sendiri. Betul, hanya saja jika pengobatannya lama, Iya, misalnya seperti pada pasien yang merokok tadi Iya, ya, iya, dia iya. menganggap bahwa oh ini batuknya karena rokok, Rokok, seperti itu. iya, Jadi iya. tidak datang di yang awal-awal tadi, Iya, datangnya sudah yang lanjut. Jadi kalau kita lihat foto ronsennya itu sudah bercaknya penuh Udah biasanya penuh. atau setengah paru. Tapi kalau pasien yang tidak pernah merokok seperti itu biasanya batuk-batuk lebih 2 minggu dia udah nggak nyaman. Oh, Nah, jadi datangnya lebih awal, iya. maka bercaknya juga lebih sedikit, penyembuhannya lebih cepat. Ya, jadi sebenarnya semakin cepat kita sadari, semakin cepat pula penyembuhan itu sendiri. Betul. Wah, jadi nggak boleh lale nih ya. Nah, mungkin itu seperti yang sempat kita bahas tadi dok, bahwa peran keluarga dan juga masyarakat gitu yang harus aware juga mungkin ya terhadap pasien-pasien yang mungkin kita kira ini kayaknya terindikasi TB gitu ya. Nah, tapi sebenarnya gimana sih dok kalau lingkungan kerja atau sekolah itu Oh, ya. punya nih salah satu pasiennya, harus menyikapinya seperti apa jika ada penderita TB di antara kita ini? Ya, jadi yang pertama sekali tentu kita mensupport ya. Ya. Kita mensupport teman kita atau tetangga atau saudara kita yang sakit TB. Ya. Karena begitu didiagnosis TB biasa pasien cenderung sedih Iya, seperti itu. pasti. Karena dia juga tahu selama ini yang ada di sekitarnya kalau ada yang sakit TB langsung dijauhi Iya, seperti menghindar. itu ya. Seperti itu. Karena penyakitnya adalah penyakit menular. Jadi yang pertama adalah kita tetap mensupport, kemudian yang kedua kita tetap mengingatkan bahwa TB ini bisa sembuh Iya, seperti iya, itu. Jadi berobat rutin, dosisnya tepat, kemudian memperhatikan makan, kemudian olahraga, rumah juga harus bersih, jangan sampai tempatnya menjadi lebih lembab seperti itu. Kemudian di di lingkungan kerja. Nah, kalau di lingkungan kerja kalau memang berasa lemas gitu ya, Iya. tidak bersemangat bekerja, sebaiknya istirahat dulu. Istirahat dulu sambil memulihkan. Nanti kalau misalnya memang sudah sehat kembali, boleh silakan bekerja, tapi tetap memperhatikan prinsip-prinsip tadi. Paling tidak dia menggunakan masker. Iya. Karena penularannya kan tetap ada, walaupun kecil ya, tetap ada karena pengobatannya sampai 6 bulan. Artinya tetap ada kemungkinan kumannya masih ada, Masih ada. walaupun
persen penularannya semakin kecil. Oke. Jadi memang mungkin kesimpulan dari pembahasan kita ini, Dok, bahwa penyakit TB ini tidak bisa disepelekan, tapi juga dalam prosesnya, dalam perjalanannya ini akan bisa sembuh gitu. Hanya saja asal kita mau disiplin ya, Dok ya, disiplin dalam mengkonsumsi obat, terus juga hidup sehat dan juga bersih gitu ya, Dok. Dan kita mungkin sebagai masyarakat awam atau juga keluarga yang berada di sekitar pasien TB harus memberikan support ya, Dok ya, yang luar biasa untuk pasien ini sendiri ya. Luar biasa. Terakhir mungkin, Dok, ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah? Ya, baik. Jadi yang pertama sekali yang mau disampaikan adalah bahwa TB ini bisa sembuh, jadi berobatlah teratur. Kemudian jika sudah sudah didiagnosis TB, maka keluarga harus mendukung untuk penyembuhan pasien. Kemudian nutrisi juga penting, kemudian juga teman-teman di sekitarnya menyelesaikan pengobatan. Kemudian jika ada keluhan atau efek samping, maka segera konsultasi, jangan langsung berhenti ambil kesimpulan sendiri. Nah, karena efek sampingnya lebih berat, komplikasi yang terjadi juga lebih berat, penyembuhannya juga akan lebih lama, obatnya juga makin banyak seperti itu. Jadi kita juga berharap mudah-mudahan informasi hari ini ya, Dok ya, obrolan kita hari ini juga bisa bermanfaat untuk pemirsa yang menyaksikan kita tentunya. Baik, Dokter Risa, terima kasih sebelumnya sudah hadir di Ayo Sehat, dan terima kasih juga sudah sharing banyak hal terkait TB dan juga seperti apa pencegahannya, seperti apa penanganannya, dan mudah-mudahan nanti di lain waktu kita akan membahas terkait penyakit-penyakit lainnya, terkait paru mungkin ya, Dok ya, agar masyarakat lebih aware juga, lebih paham apa aja sih sebenarnya yang harus dijaga dari tubuh kita ini agar terhindar gitu ya dari penyakit-penyakit yang kita khawatirkan. Karena biasanya nih, Dok, sebelum kita tutup, penyakit paru ini yang namanya paru, kayaknya kita udah takut banget ya dari awal kalau udah dibilang ini Bu parunya gitu, kita udah aduh gitu ya, Dok ya. Tapi mudah-mudahan dengan talk show kita hari ini, ngobrol kita hari ini, kita mendapatkan satu informasi yang bisa membuat kita lebih aware ke atas kesehatan kita sendiri. Sekali lagi terima kasih Dokter Risa Fitria, spesialis paru. Mudah-mudahan bisa kembali hadir di Ayo Sehat, dan terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah membersamai kita selama 1 jam ke belakang. Kita tentunya akan bertemu lagi di episode lainnya di Ayo Sehat, tentunya dengan dokter spesialis lainnya, dengan pembahasan lainnya yang juga tidak kalah seru. Untuk itu akhir kata saya Tika Darmawan pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.